Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mulai pelajaran berkaitan dengan ahkamut tifli, berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum seputar anak kecil, seputar kelahiran. Ya, dimulai dari kelahiran, kemudian dan hal-hal yang terkait dengan hal setelah itu sampai kemudian anak ini tumbuh agak dewasa. Maka di antara kelengkapan syariat Islam, Islam memberikan berbagai macam aturan tentang kehidupan kita, dan di antara aturan-aturan Islam adalah aturan-aturan tentang anak kecil. Ahkam tifl, berbagai ketentuan hukum Islam berkaitan dengan anak kecil. Maka setelah seorang anak itu lahir dari perut ibunya, maka orang tua dituntunkan untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini dari berbagai macam gangguan setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimanakah doa istri Imran yang merupakan ibunya Maryam ketika mendoakan anaknya setelah anaknya lahir. Ini adalah maka ada seorang ibu yang salihah, istrinya Imran, ibunya dari Maryam. Setelah Maryam ini keluar dan lahir, maka istri Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat yang ke-36, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak perempuanku ini dan semua anak dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Maka inilah sikap seorang ibu yang baik. Setelah anaknya lahir, dia doakan, dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan pada si anak dari berbagai gangguan setan. Dan pentingnya memohonkan perlindungan kepada Allah untuk si anak dari gangguan setan, Nabi sampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min bani adama mauludun illa yamussuhu wa fi riwayatin nakhassahu syaitanu hina yuladu. Tidak ada seorang pun anak yang lahir ke dunia ini kecuali dia disentuh atau ditusuk oleh setan. Fayastahilu sarikhan, karena dia disentuh atau ditusuk badannya oleh setan dengan jarinya, maka bayi ini kemudian berteriak menangis. Inilah asal usul kenapa bisa kita pastikan setiap bayi yang lahir itu begitu dia lahir maka dia menangis dengan kencang. Maka demikianlah keadaan manusia ketika dia lahir dalam keadaan menangis, namun orang-orang di sekelilingnya bahagia dan tertawa. Dan semoga keadaan kita dan para pemirsa sekalian ketika meninggal dunia adalah keadaan yang sebaliknya dari hal tersebut. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita tersenyum, karena menanti pahala dan ganjaran dan nikmat kubur yang Allah berikan
dalam keadaan orang-orang di sekeliling kita sedih dan boleh jadi menangis. Fayastahilu sarihan, oleh karena itu maka bayi tadi kemudian berteriak, menangis dengan suara yang kencang. Hal ini disebabkan, kata Nabi, min massi au min nakhsati syaitani. Ini disebabkan karena tusukan atau sentuhan jari setan kepada bayi tersebut. Dan Nabi katakan, ghaira Maryam wa baniha. Namun ada dua bayi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika lahir dia tidak menangis. Itulah Maryam dan anak laki-lakinya Maryam, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ikra'u in syi'tum, bacalah jika engkau mau firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak atau cucu kita. Sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'awwidzul Hasana wal Husain. Kata sahabat Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membacakan doa perlindungan untuk Hasan dan Husain, yaitu untuk dua cucu beliau. Maka doa perlindungan ini tidak harus orang tua yang mengucapkannya, yang mendoakannya. Namun simbahnya, kakek dan neneknya bisa melakukannya. Dan bacaan yang Nabi tuntunkan adalah bacaan sebagai berikut. Yang artinya, u'idzukuma, aku memohonkan perlindungan untukmu berdua, wahai cucuku Hasan dan Husain, bi kalimatillahi tammah, dengan firman-firman Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan semua setan, wahammah, dan semua binatang yang berbahaya, semua binatang yang berbisa, semua binatang pengganggu, wa min kulli ainin lamah, dan semua pandangan mata yang jahat. Maka inilah kalimat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bacakan dalam rangka memohonkan perlindungan kepada anak atau cucu kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana abukum yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaq. Kalimat ini itu adalah kalimat yang dipakai dan dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk mendoakan Ismail dan Ishak, dua anaknya.
Nabi Ibrahim ketika Ismail dan Ishak lahir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga Ismail dan Ishak dari berbagai macam gangguan dengan kalimat semacam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal ini. Ini di sini di hadis yang kami bacakan berisi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain terdapat penegasan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ya'muru bidzalika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tua, kakek dan nenek untuk mendoakan perlindungan bagi anak dan cucunya. Nabi katakan, awidhu biha abna'akum. Hendaklah kalian memohonkan perlindungan kepada Allah dengan kalimat semacam ini untuk anak atau cucu kalian. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Pemirsa yang berbahagia, kalimat yang kita tuliskan di papan tulis ini berlaku manakala kita memohonkan perlindungan untuk dua orang. Maka di sini u'idzukuma. Aku mohonkan perlindungan untuk engkau berdua. Dan kalimat ini perlu disesuaikan. Jika baru punya satu cucu atau punya satu anak, maka nanti kita baca dengan u'idzuka jika itu anak laki-laki. Jika anaknya adalah anak laki-laki, cucunya satu orang laki-laki, maka kalimatnya u'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau cucunya satu perempuan atau anaknya satu perempuan, maka sedikit diubah menjadi u'idzuki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan jika cucunya sudah banyak atau anaknya sudah banyak, 3 atau lebih dari itu, maka kalimatnya adalah dengan sedikit kita ubah menjadi u'idzukum. Maka kalimatnya berbunyi u'idzukum bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalimat ini kalimat yang wajib atau seharusnya dihafal oleh setiap orang tua, setiap nenek dan setiap kakek dalam rangka kebaikan anak dan cucunya. Dengan sebab kalimat ini insyaallah biiznillah, jika Allah berkehendak dengan izin Allah, maka Allah akan memberikan keselamatan, kesehatan untuk anak tersayang, untuk cucu yang tercinta. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan pemirsa sekalian.